Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Ibu Pendeta Molly untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama mendukung untuk anak-anak kita yang sebentar akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita satu di dalam doa. Di pagi ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan, penyertaan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari di dalam minggu ini. Dan kami juga bersyukur pagi ini kembali Tuhan mengumpulkan kami di rumah-Mu untuk kami bersama-sama beribadah, bersukacita di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus bagi anak-anak kami yang sebentar akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati anak-anak ini Tuhan, sehingga anak-anak ini terus boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu di dalam persiapannya, sehingga mereka dapat memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mazmur 100 ayat 1-5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorai-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adapun pertolongan kita di dalam nama Allah, Bapa yang menciptakan langit bumi, serta dengan segala isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kita saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. sembah Kau, Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. dalam pimpinanmu, Dalam pimpinanmu, Tuhan. dalam pimpinanmu, Dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Iya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menuntun dan memimpin kami di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami mau datang dengan hati dan kerinduan kami Tuhan, untuk bisa bersekutu, memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau urapi tempat ini, Engkau berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami punya hati dan kerinduan terus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam perjalanan maupun yang ada di rumah Tuhan. Kiranya juga Tuhan tanamkan hati dan kerinduan mereka boleh bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan oleh Pak Pendeta Gustaf pada pagi hari ini Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya pelayanan pagi ini kami semua yang mengambil bagian Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk tim misi yang saat ini yang berada masih di Bandung Tuhan. Bahkan siang hari mereka akan kembali ke Jakarta Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, melindungi mereka sehingga mereka boleh tiba kembali ke Jakarta dengan selamat, dengan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Sekali lagi kita angkat pujian kita, Padahu Batu Zaman. Padamu batu zaman, aku minta lindungan. Kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu. Dari dosaku lepas, dari hukuman bebas, bukan karena kerjaku memuaskan
lagi Bapak Ibu kita angkat pujian ini, saya minta nadanya agak lebih cepat. Padamu batu zaman, aku minta lindungan. Kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu. Dari dosaku lepas, dari hukuman bebas, bukan karena kerjaku memuaskan hukummu. Apapun usahaku tak menghapus dosaku. Kau saja penolongku yang hapuskan dosaku. Ku datang ke salibmu dengan tangan yang hampa, ratapku dan tangisan, tidak beri pengampunan. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12 kita akan baca silih bergantian. Jemaat akan dibantu singer untuk membacakannya. Saya akan bacakan di ayat yang pertama dan seterusnya. Judul perikop kita pada pagi hari ini, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam para rasul. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Bersama-sama kita baca ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pujian dari Komisi Wanita. Saya persilakan.
berpegang pada firman Tuhan, turut perintahnya. Berpegang pada firman Tuhan, melakukannya. Berpegang pada firman Tuhan, nyatakan kasih-Nya. Itu yang akan menuntun hidupmu di dunia sampai Maranatha. Berpegang pada firman Tuhan, turut perintahnya. Berpegang pada firman Tuhan, melakukannya. Berpegang pada firman Tuhan, nyatakan kasih-Nya. Itu yang akan menuntun hidupmu di dunia sampai Maranatha. Itu yang akan menuntun hidupmu di dunia sampai Maranatha. Puji Tuhan atas pujiannya dari KW, kiranya pujian ini boleh menjadi berkat dan kekuatan untuk kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan melihat warta GKI Kelapa Gading sepekan. Saya persilakan. Terima kasih, demikian warta GKI Kelapa Gading sepekan.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang akan memberikan persembahan syukurnya, bisa ditransfer ke BCA Gereja atas nama Ibu Liani Dwiyanti Samsudin dengan nomor rekening 0061 947 841. Saya silakan yang bertugas, kita angkat pujian kita. Ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa Saya undang Bapak Ibu korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Jemaat sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas perlindungan-Mu selama seminggu ini, sehingga pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Mohon Engkau mau pakai persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini maupun di tempat-tempat lain ya Tuhan. Dan Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gustaf. Mohon Engkau pimpin ya Tuhan, agar setiap firman yang diberitakan dapat boleh menjadi panduan untuk menjalani hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih kita berdiri Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gustaf Kase, MTH. Kita angkat pujian kita, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dia
Dipersilakan Pak Pendeta Kuta. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber hidup kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau adalah gunung batu. Engkau adalah pribadi di mana kami terus bersandar kepadamu. Dalam ibadah kudus di bait Tuhan di tempat ini, sungguh kami merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Pujian telah kami naikkan kepada Tuhan. Kini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah kompas yang menuntun hidup kami. Olehnya Tuhan, peluang perenungan kebenaran firman-Mu kami meletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang firman itu. Bersabdalah kepada kami sekalian sebagai umat Tuhan dalam bait Tuhan di tempat ini. Hati kami penuh ucapan syukur dan sukacita menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, batu penjuru itu, tempat di mana kami berharap dan mengadu sumber keselamatan, kami menaikkan doa ini. Hati kami penuh ucapan syukur menyambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan kepada jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, benaran firman Tuhan dalam ibadah kudus pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan Allah kita. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berbahagialah kita yang telah membaca kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Dalam ibadah kudus pagi hari ini di tempat ini, mengetengahkan satu tema yang menarik bagi kita sebagai gereja adalah Yesus Kristus batu penjuru. Tentu saja landasan kebenaran firman Tuhan ini terambil di dalam teks firman Tuhan pagi hari ini, khususnya ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan,
yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Kasih-kasih Tuhan, ketika kita memperhatikan tentang konteks atau firman Tuhan pagi hari ini tentang Yesus Kristus adalah batu penjuru, maka penting untuk kita memahami tentang keunggulan pribadi ini yang disebut dengan batu penjuru itu bagi kita sebagai gereja. Ketika kita memperhatikan perjalanan gereja di dalam kita memperhatikan para rasul-rasul, mereka telah membangun di dalam fondasi yang kuat. Kekristenan di zaman atau di abad-abad pertama itu, saudaraku, dikerjakan oleh para rasul, dan sampai kini kita memperhatikan bahwa kekristenan ada di seluruh dunia atau dalam planet bumi ini. Berbagai macam benua kita lihat bahwa banyak orang-orang Kristen yang percaya. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa hamba-hamba Tuhan atau para rasul pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai batu-batu hidup yang membangun di atas fondasi yang hidup. Kalau kita memperhatikan peristiwa bagaimana kedua hamba Tuhan ini diperhadapkan di dalam sidang, maka menarik adalah satu kata yang sangat menarik adalah sesuatu kebajikan, di mana mereka harus menghadapi suatu perbuatan yang begitu baik gitu ya. Harus mereka diperhadapkan di dalam sebuah sidang. Dan kalau kita memperhatikan dari dialog yang ada di dalam teks ini, maka di akhirnya para rasul menyampaikan kepada para pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua Israel kala itu bahwa Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Sejatinya pemimpin-pemimpin umat atau pemimpin-pemimpin agama itu adalah tukang-tukang bangunan. Umat Tuhan itu adalah bangunannya Allah. Allah menawarkan batu penjuru, tapi pemimpin-pemimpin tidak menggunakan batu penjuru itu sebagai yang pertama dan utama untuk menopang sebuah bangunan yang begitu kuat. Dalam hal ini rumah rohani atau bangunan rohani atau gereja. Tapi tukang-tukang atau yang namanya pemimpin-pemimpin umat di saat itu, dalam teks firman Tuhan hari ini adalah mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai pemimpin umat, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, tua-tua Israel. Mereka telah membuang batu penjuru itu yang diberikan atau ditawarkan kepada mereka. Namun Alkitab di sisi lain berkata kepada kita bahwa jauh sebelumnya Yesus disebut sebagai batu penjuru, kendati pun mereka itu dibuang. Sehingga hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ingin untuk mengajak kita melihat firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 yang menjadi landasan tema khotbah hari ini. Bagaimana makna kita memahami Yesus Kristus adalah batu penjuru itu? Apa keunggulan Yesus Kristus adalah batu penjuru itu bagi kita sebagai orang percaya? Maka mari kita melihat, saudara-saudaraku, di slide berikutnya. Pasti akan kita menemukan makna Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di ayat yang ke-11 adalah Yesus Kristus. Slide berikutnya. Yesus Kristus itu adalah disebut batu penjuru karena dia adalah pribadi yang ada dari zaman ke zaman, jauh sebelum zaman Adam dan seterusnya, saudara-saudara. Saya akan melihat dari sisi bahasanya, saudaraku. Ketika kita perhatikan ayat 11 dikatakan Yesus adalah. Di dalam beberapa terjemahan Alkitab dalam versi bahasa Inggris disebut dengan this is. Ketika kita lihat dari sisi gramatikalnya, maka sebenarnya memberikan kita pemahaman begini. Berbicara tentang kata ada, itu adalah sebuah fakta, sebuah bukti yang tak terbantahkan. Dan kita berbicara tentang pribadi Yesus yang menunjuk kepada dia adalah pelaku. Dia adalah satu-satunya yang memulai dunia ini. Maka dengan demikian kita bisa berkata bahwa pribadi ini adalah pribadi yang sudah ada dari zaman ke zaman. Jauh sebelum ada zaman Adam
Ketika kita masuk dalam teologi perjanjian lama Bapak Ibu, maka kalau orang belajar perjanjian lama, kita tahu bahwa ada yang disebut dengan zaman Adam. Pertama kita akan melihat zaman Adam. Setelah selesai zaman Adam, maka kita akan masuk ke zaman yang disebut dengan zaman bapak-bapak leluhur atau yang disebut dengan zaman patriark. Setelah zaman bapak-bapak leluhur dalam hal ini Abraham, Ishak dan Yakub selesai, semua zaman itu ada batasan waktunya Bapak Ibu. Lalu setelah itu masuk ke zaman yang disebut dengan zaman Exodus. Zaman Exodus itu adalah berbicara tentang zaman bangsa Israel dan Musa, di mana bangsa Israel itu oleh anugerah Tuhan memakai Musa untuk membawa mereka keluar. Kata keluar itu membawa mereka dalam kondisi yang terpuruk, membawa mereka naik ke satu tempat yang sungguh sangat menyenangkan sebenarnya saudaraku. Setelah zaman Exodus selesai, maka gereja atau kita perhatikan masuklah kepada zaman yang disebut dengan zaman hakim-hakim. Bangsa Israel pernah diperintah oleh hakim-hakim saudaraku. Zaman ini juga berakhir. Lalu akhirnya bangsa ini masuklah ke zaman yang disebut dengan zaman raja-raja. Zaman ini juga berakhir. Semua zaman pasti ada akhirnya saudara-saudara. Tapi ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus adalah batu penjuru itu, maka sebenarnya memberikan kita tentang keberadaan pribadi ini. Dari zaman ke zaman dia terus akan ada. Dan terus akan ada. Dulu, kini, selamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Sehingga ketika kita berbicara tentang ketika kita berbicara Yesus adalah, maka sebenarnya saudara-saudara dan saya kita diingatkan bahwa batu penjuru ini bukan ada pada saat pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa agama atau tokoh-tokoh atau yang namanya orang-orang hebat yang punya kedudukan itu ada di saat itu. Tapi jauh sebelum ada dunia ini, dia adalah pribadi yang sudah ada. Sehingga di dalam bahasanya, kalau kita memperhatikan dari tensis bahwa waktunya, maka berbicara tentang sesuatu yang terus ada dan terus ada. Artinya apa? Dari zaman ke zaman sampai kepada kekekalan, dari kekekalan sampai kepada kekekalan, maka dia membuktikan diri. Dia adalah pribadi yang disebut dengan batu penjuru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah keunggulan, ini adalah makna daripada Kristus adalah batu penjuru itu. Tidak berhenti di zaman ini saudaraku, tapi dia ada di setiap zaman, bahkan dia terus akan ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga tidak heran saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang pada zaman pertama atau gereja pertama, dalam hal ini para rasul saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang terus membangun di dalam fondasi yang kuat, yaitu Kristus Yesus. Hal yang kedua yang kita memperhatikan di dalam slide ini saudaraku, kita perhatikan apa makna atau keunggulan daripada Yesus Kristus adalah batu penjuru itu. Kita memperhatikan ayat yang ke-11, masih ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, saudara-saudaraku. Ketika kita perhatikan tentang batu penjuru, slide berikutnya, itu berbicara saudaraku, ini adalah gambar yang mungkin tidak begitu dibaca, tapi akan saya menjelaskan. Ketika kita berbicara tentang batu penjuru, kita perhatikan di dalam dia adalah kepala sudut. Sebenarnya menggunakan kata yang dipakai di sana bukan litos, tapi menggunakan kata yang dipakai di sana disebut dengan kapale. Nah, berbicara hal demikian Bapak Ibu, berbicara kepala sudut atau berbicara tentang batu penjuru, maka sebenarnya dia adalah sumber. Karena berbicara tentang penjuru, berbicara tentang sebuah kasus yang disebut genitive case. Genitive case ini Bapak Ibu memiliki banyak sekali makna yang Bapak Ibu dan saya harus memahaminya. Bisa disebut sebagai kebutuhan atau bahan utama, bisa juga disebut sebagai pemilik hidup, bisa juga disebut sebagai sumber, bisa disebut sebagai fondasi, bisa juga disebut sebagai yang disebut sebagai relasi. Kita membangun relasi. Berteologi dalam konteks Bapak Ibu, maka makna yang paling cocok, dia adalah kepala sudut, menunjukkan kepada kita
bahwa Dia adalah sumber, Dia adalah patokan, Dia adalah perhatian yang dimana semua mata tertuju kepada pribadi itu, saudara. Itulah sebabnya kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah batu penjuru atau kepala sudut itu, maka mau tidak mau saudaraku, Dia adalah satu-satunya patokan hidup kita. Dia adalah satu-satunya sumber fondasi hidup kita. Sebagai gereja yang mau tidak mau kita sandarkan hidup kita kepada Dia yang mempunyai hidup ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bangunan zaman kuno, menjadikan sebuah batu menjadi batu pertama, batu yang pertama, dan menjadi tiang di mana menopang bangunan itu untuk tetap kokoh dan kuat bangunan itu. Maka di dalam kekristenan saya berkata kepada kita, landasan dan fondasi yang kuat untuk kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain, saudaraku. Karena berbicara tentang selamat, hanya kita temukan keselamatan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, maka marilah kita sandarkan hidup ini kepada Dia yang punya kehidupan ini, saudaraku. Kalau saya katakan pada kita dari zaman ke zaman Dia adalah batu penjuru, artinya sampai saat Dia adalah benteng di mana kita terus sandarkan hidup kita dan kekuatan bagi kita. Hari ini juga adalah kita diteguhkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Kristus adalah batu penjuru yang menunjukkan kepada kita sumber hidup satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kepada kita sekalian sebagai gereja, sebagai orang percaya, jadikanlah Yesus sebagai sandaran hidupmu dan sumber hidupmu. Badai silih berganti datang menghantam kita, tetapi kita akan melewati setiap gelombang ketika kita terus sandarkan hidup ini kepada Dia yang mempunyai hidup ini. Sehingga ketika kita perhatikan 2-3 minggu lalu Bapak Ibu saya khotbah di GKR Pondaud, gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya berkhotbah tentang bagaimana imanmu jangan gugur. Seperti doa Yesus kepada Petrus. Ada 2 hal penting yang kita lihat kenapa Yesus harus berdoa kepada Petrus supaya imannya jangan gugur. Padahal di saat itu juga dia harus menghadapi yang namanya goncangan. Iblis akan menampi dia. Di dalam pemahaman kita secara umum, harusnya doanya adalah doakan supaya iblis tidak menampi yang namanya Petrus dan rekan-rekannya. Kalau bisa iblis jangan menggoncang kehidupan mereka. Tapi doa Yesus adalah teologi doa yang dibangun oleh Yesus. Saudara-saudara, adalah dia konsen berdoa untuk iman Petrus supaya tidak gugur imannya. Ketika kita perhatikan demikian, maka yang pertama adalah iman ketika kita kuat dan sandarkan kepada Sang Juru Selamat kita yang adalah batu penjuru itu, maka kita akan tetap kuat dan kuat Bapak Ibu. Kita tidak akan mengalami yang namanya pengikisan iman atau yang disebut dengan erosi iman. Berbagai macam pergumulan demi pergumulan, bahkan goncangan demi goncangan terkadang menghadang kita. Bahkan itu membuat akhirnya kita mengalami pengikisan demi pengikisan, bahkan tidak terluput kita bisa mengalami pengikisan iman. Sehingga akhirnya kita mengalami yang namanya erosi iman. Doa Yesus sesungguhnya menguatkan Petrus untuk imannya kuat. Doa Yesus sebenarnya itu mau membuat agar tetap bersandar kepada Yesus Kristus yang adalah batu penjuru itu, sumber hidup. Maka kalau Dia adalah sumber hidup kita, fondasi itu tidak akan pernah kita goyah, kendati pun kita diperhadapkan dengan berbagai macam goncangan dan goyangan apapun. Saudara-saudara, ini adalah keunggulan atau makna daripada kita melihat Yesus sebagai batu penjuru itu. Keunggulan berikutnya di dalam teks firman Tuhan di ayat yang masih sama, saudara-saudaraku, slide berikutnya, kita memperhatikan bahwa Yesus Kristus adalah kebutuhan terbesar untuk menjawab pergumulan hidup manusia. Di dalam perjalanan gereja dan khususnya di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita membacakan, kedua figur ini, baik itu Yohanes maupun juga Petrus, yang sungguh membuat kita harus meneladani hidup mereka. Saudara-saudara, saya perhatikan
bahwa mereka melihat Yesus itu adalah pribadi dan adalah kebutuhan terbesar untuk menjawab pergumulan hidup manusia di sepanjang zaman. Tidak ada figur lain, tidak ada pribadi lain yang menjawab pergumulan hidup orang di zaman, dari zaman ke zaman. Hanya satu-satunya, yaitu Yesus Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kalau kita memperhatikan kedua figur ini terus menggaungkan nama Yesus, orang Nazaret, mereka sungguh memahami di dalam pelayanan mereka. Mereka hanya tahu bahwa yang sanggup untuk dapat menjawab kebutuhan pergumulan hidup manusia hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Saya teringat Bapak Ibu, Alkitab berkata kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Karena itu orang lumpuh bertanya, iya kan? Lalu Petrus menjawab, saya tidak punya apa-apa, emas perak juga enggak punya gitu. Tapi yang saya punya hanya nama Yesus. Ketika kita memperhatikan frasa ini Bapak Ibu, bahwa segala-galanya itu tidak akan menjawab pergumulan hidup manusia. Mau dari zaman ke zaman tidak mungkin akan menjawab pergumulan hidup manusia. Satu-satunya yang bisa menjawab pergumulan hidup manusia, dan dia adalah kebutuhan terbesar di segala zaman, hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga tidak heran ketika diperhadapkan kedua figur ini dalam sidang, maka mereka cuma menjawab di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Hari ini orang itu bisa berdiri hanya karena dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita dapat memahami bahwa dia adalah batu penjuru yang menjadi bahan utama, yang menjadi kebutuhan utama. Di dalamnya dia akan menjawab segala pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh gereja orang percaya dari zaman ke zaman. Adakah kita sebagai umat Tuhan ini dalam bait Tuhan di tempat ini? Jadikan Kristus, pahami dia sebagai pribadi yang tidak hanya berbicara tentang menyelamatkan kita di kekekalan nanti, tapi dia adalah pribadi yang dapat menjawab kebutuhan, baik itu kebutuhan rohani hidup kita maupun juga kebutuhan fisikal kita atau kebutuhan jasmani kita. Dia adalah kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Maka engkau sebagai gereja, sebagai orang percaya, jadikan dia sebagai yang terbesar dan terutama di dalam hidupmu. Saat kita melihat hal demikian Bapak Ibu, maka sebenarnya membuat kita untuk dapat berkata bahwa engkau adalah milik satu-satunya yang sangat-sangat bernilai dan berharga di sepanjang hidupku. Hilang Yesus, hilang keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi kita sebagai orang percaya. Sehingga saudara-saudara, ketika kita memperhatikan Yesus berdoa supaya iman Petrus juga tidak gugur, itu sebenarnya berbicara tentang masa depan Petrus. Itu adalah sesuatu yang sifatnya future negatif. Artinya dia akan mengalami masa depan yang penuh suram, yang penuh dengan tidak ada kepastian. Sesuatu yang akan menghadang iman dia itu pasti. Dia akan mengalami yang namanya kebinasaan. Karena dia gugur imannya, ambruk imannya, jatuh imannya, maka otomatis dia tidak percaya. Sehingga Petrus melihat doa Yesus kepada Petrus, doa Yesus kepada Petrus adalah, biarlah imanmu jangan gugur, sehingga keselamatan yang ada di dalam dirimu tetap ada, dan engkau jadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi, inilah yang disebut dengan kebutuhan terbesar di segala zaman. Dia adalah pribadi yang bisa menjawab pergumulan hidup kita sebagai orang percaya. Itulah keunggulan Yesus adalah batu penjuru itu. Di dalam ayat 11. Saudara-saudara yang dikasihi. Yang kedua, dan ayat yang berikutnya, slide berikutnya adalah kita perhatikan apa sih keunggulan daripada Yesus Kristus adalah batu penjuru itu, saudara-saudaraku. Ayat berikutnya kita perhatikan bahwa hanya satu-satunya pribadi. Berbicara tentang kata litos Bapak Ibu, itu ada dalam bentuk singular. Itu ada dalam bentuk tunggal, satu-satunya. Saudara-saudaraku, dalam konteks firman Tuhan hari ini, saya perhatikan bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan yang kita temukan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi jalan lain, tidak ada lagi yang namanya keselamatan di luar Yesus.
Yesus adalah satu-satunya yang memberikan kita jaminan garansi bahwa pribadi itu adalah unik dan berbeda dengan orang lain atau figur-figur lain, saudaraku. Saya memperhatikan, saudara-saudaraku, ada dua kata yang menarik di dalam ayat yang ke-12 yang memberikan kita pengertian begini. Selain di dalam Dia, yang kedua adalah nama lain. Saudara-saudara, kedua kata lain ini memang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita memahami dan memaknai sebagai gereja, sebagai orang percaya. Ketika kita memahami tentang selain di dalam Dia, kata lain itu sebenarnya Bapak Ibu berbicara tentang alos. Alos itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sama jenisnya atau jenis yang sama. Jenis yang persis, jenis yang memang cocok, saudaraku. Tidak ada bedanya. Kalau kita memperhatikan selain di dalam Dia berbicara tentang keselamatan. Adakah keselamatan yang jenisnya sama persis seperti yang dikerjakan Yesus bagi gereja, bagi orang percaya? Adakah keselamatan yang jenisnya sama persis yang dikerjakan oleh Yesus dan diberikan kepada kita? Saya perhatikan Bapak Ibu, tidak pernah ada sama sekali. Kita menemukan tidak akan sama persis keselamatan. Karena jenis keselamatan yang diberikan Yesus kepada gereja sebagai orang percaya adalah keselamatan yang memang erat kaitannya dengan nyawa. Ada keselamatan yang biasa diberikan dengan bagaimana kita bisa berbuat baik. Itu udah beda-beda jenisnya. Ada keselamatan yang biasa diberikan dengan bagaimana kita bisa melakukan ritual-ritual. Ada keselamatan yang bisa diberikan bagaimana orang bisa mempersembahkan yang namanya korban dan lain sebagainya. Dan orang akhirnya selamat. Ketika kita perhatikan ini, udah jelas jenisnya udah berbeda. Maka kata alos itu adalah kita memastikan samakah keselamatan yang diberikan Yesus dengan keselamatan di luar Yesus. Kita temukan, saudaraku, ternyata jenis keselamatan itu sungguh tidak persis sama, saudaraku. Karena keselamatan yang ditawarkan Yesus adalah keselamatan yang sifatnya nyawa atau hidup itu, saudara-saudaraku. Sehingga benarlah Alkitab berkata kepada kita, tidak ada keselamatan, saudara-saudaraku. Alkitab berkata kepada kita. Di dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata kepada kita bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Tidak kita temukan lagi keselamatan di luar daripada Kristus itu. Maka akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan ada yang disebut dengan Kristen progresif, Bapak Ibu. Di luar Yesus lagi masih ada keselamatan. Tapi saat kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang mengingatkan kita bahwa jenis keselamatan yang diberikan Yesus sungguh berbeda dengan keselamatan di luar sana. Dan tidak kita temukan sama sekali. Itu yang luar biasa yang harus kita pahami, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah kita perhatikan nama lain. Itu juga berbicara tentang kata lain. Itu adalah bukan lain dalam pengertian kita berkata, udahlah kalau kata lain ya sama aja. Kita mengeneralisir maknanya gitu ya. Artinya bahwa sama aja artinya. Ternyata kata lain dalam nama lain itu adalah berbicara tentang heteros. Maka tidak heran kita biasa ada gereja disebut jemaat yang heterogen. Jemaat yang heterogen atau masyarakat yang heterogen gitu ya. Heterogen itu berarti beragam, Bapak Ibu. Beragam itu berarti apa? Mau beragam suku, beragam latar belakang, budaya dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbicara tentang nama lain, heteros, itu artinya memang lain tapi berbeda, Bapak Ibu. Jadi ketika kita adakah nama juga yang dikatakan nama lain? Nama lain pasti ada. Perbedaannya itu adalah terletak secara esensi, Bapak Ibu. Nama Yesus adalah nama yang memang disiapkan oleh Allah Bapa di surga. Disiapkan di surga sana. Lalu dititipkan melalui malaikat sampai kepada para orang tua Maria dan Yusuf, saudara. Itu adalah sebuah perbedaan yang esensial. Yang sangat mendasar. Yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Kecuali di dalam Kristus. Nama Bapak Ibu dan saya adalah nama-nama yang disiapkan oleh orang tua kita, bukan? Nama Bapak Ibu dan saya adalah nama-nama yang disiapkan oleh orang tua kita. Nama-nama tokoh Alkitab itu adalah nama-nama yang disiapkan oleh orang tua mereka. Nama-nama yang disebut dengan tokoh-tokoh siapapun pemimpin-pemimpin terhebat juga adalah nama-nama yang disiapkan di dalam planet bumi ini melalui orang tua mereka, bukan?
Tapi perbedaan yang sangat esensial dan membedakan nama lain itu adalah Kristus Yesus yang adalah batu penjuru. Itu adalah namanya disiapkan oleh Allah Bapa di surga. Dia bukan disiapkan oleh dunia ini, bukan disiapkan oleh keluarganya. Amin. Maka bagi gereja, bagi orang percaya, pahamilah kekristenan pribadi, objek satu-satunya yang kita sembah. Nama ini adalah nama yang disiapkan dari surga. Sehingga dapat kita pastikan kalau nama yang disiapkan dari surga berarti nama itu sungguh berbeda dengan nama-nama lain di dalam dunia ini. Nama yang bisa menyembuhkan orang, nama yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang hidup di dalam lumpur dosa. Nama yang bisa membawa orang untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di sorga. Amin. Itu hebatnya dan keunggulan daripada Sang Juru Selamat kita yang disebut batu penjuru itu. Sehingga kita dapat melihat bahwa memang ada nama, tapi berbicara heteros, berbicara sesuatu yang berbeda, yang tidak sama, saudara-saudara. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus. Inilah yang saya katakan keunggulan daripada Kristus Yesus yang adalah batu penjuru sesuai dengan teks firman Tuhan ini. Lalu bagaimana dengan sikap kita sebagai gereja, sebagai orang percaya? Slide berikutnya. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, bagaimana sikapku ketika saya memahami Kristus adalah batu penjuru dalam diriku? Selanjutnya, berilah dirimu untuk berguna sebagai batu-batu hidup bagi rumah rohani. Bapak Ibu, siapakah mereka yang telah memberi diri untuk berguna bagi rumah rohani? Mereka dalam teks firman Tuhan ini adalah Petrus dan juga Yohanes. Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang disebut dengan batu-batu rohani yang berguna bagi rumah rohani. Batu-batu hidup. Mereka bukan batu mati, saudara-saudaraku. Mereka telah dihidupkan oleh Kristus dan mereka memberi hidup mereka untuk mau dipakai Tuhan menjadi batu-batu hidup dan mereka membangun di atas fondasi yang kuat, di atas sumber hidup yaitu Sang Juru Selamat. Maka saat kita belajar firman Tuhan dalam teks firman Tuhan hari ini, orang-orang ini atau kedua figur ini adalah mereka terus mengajar, mereka terus beritakan Injil, mereka terus melayani Tuhan, mereka terus melakukan yang namanya bersekutu. Kalau kita melakukan tugas-tugas gereja seperti ini, berarti saudara dan saya adalah disebut dengan batu-batu hidup yang mau membangun rumah rohani. Amin ya Bapak Ibu ya. Gereja harus seperti itu. Orang Kristen disebut dengan orang-orang yang disebut dengan batu-batu batu-batu hidup, saudara-saudaraku. Batu-batu hidup yang mau berguna bagi rumah rohani atau pekerjaan Tuhan. Belajar daripada kekristenan di zaman atau di abad pertama. Seperti para rasul, mereka berguna dan memberi hidup untuk terus dipakai Tuhan. Menjadi yang disebut dengan batu-batu hidup. Dan mau melayani Tuhan. Bagaimana dengan gereja, bagaimana yang kita sebagai orang percaya. Bila Tuhan percayakan kita untuk mengajar, bila Tuhan percayakan kita untuk beritakan Injil, bila Tuhan percayakan kita untuk melayani bersekutu, bila Tuhan percayakan kita untuk berkoinonia, bila Tuhan percayakan kita untuk bersaksi bermarturia, bila Tuhan percayakan kita untuk bagaimana mengajar atau didaskalos, Bapak Ibu, maka sebenarnya bagi kita sebagai anak Tuhan, kita telah berfungsi untuk membangun rumah rohani dalam hal gereja atau orang percaya. Berilah hidupmu untuk menjadi batu-batu hidup dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya dalam gereja kita diperlengkapi dengan berbagai macam karunia yang tentu saja karunia-karunia itu punya sasaran. Dan setiap kepercayaan Tuhan beri bagi kita yang nama karunia pasti dia punya sasaran. Tuhan taruh itu dia pasti punya sasaran target. Targetnya adalah apa? Jemaat dibangunkan, jemaat diberkati. Ketika kita melakukan sesuatu lalu akhirnya jemaat itu diberkati, jemaat itu diteguhkan, dikuatkan. Maka sebenarnya itu adalah goalnya Tuhan dan itu adalah karunia kita. Bahwa ternyata Tuhan pakai saya di sini dan di sini ada sukacita di dalamnya pelayan itu mendapatkan yang namanya konfirmasi daripada Tuhan. Bahwa Tuhan telah pakai saya untuk saya bisa menjadi berkat dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan bagi saya. Karena kita adalah batu-batu hidup yang mau dipakai Tuhan untuk melakukan tugas panggilan gereja.
beritakan Injil, melayani, bersekutu, bersaksi dan seterusnya. Itu adalah tugas panggilan gereja yang harus gereja lakukan di setiap langkah hidup. Berikutnya, bagaimana sikapmu atau sikap kita sebagai umat Tuhan ketika kita memandang Kristus adalah batu penjuru itu. Slide berikutnya. Bangunlah hubungan yang begitu intim dengan Sang Sumber hidup. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa ketika kita memperhatikan Dia adalah sumber. Saat saya perhatikan tentang Petrus dan Yohanes, ketika mereka menyebut dalam nama Yesus. Saudara, ketika kita lihat dalam nama Yesus, apa sih nama Yesus itu? Ternyata Yohanes dan juga Petrus sebenarnya mau mengungkapkan dan menjelaskan kepada gereja di zaman dulu, kini dan selamanya, bahwa di situ nama Yesus dalam bentuk disebut genetive case. Mereka anggap Yesus adalah sumber hidup, saudara-saudara. Pemilik hidup satu-satunya, tidak ada duanya. Sehingga kalau mereka ada dalam sidang juga mereka masih berkata nama Yesus. Artinya bahwa dalam pelayanan mereka, dalam hidup mereka, hubungan yang baik secara vertikal dengan Tuhan, yang adalah Sang Sumber itu, terus menerus Bapak Ibu. Mereka menyadari bahwa Yesus adalah sumber satu-satunya, sumber kasih karunia yang tidak akan pernah kering dalam diri mereka. Saudara-saudara, sumber kasih karunia Allah itu tidak akan pernah kering dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Sebagai orang percaya, mungkin kita katakan, kenapa saya tidak mengalami dan merasakan yang namanya aliran sumber kasih karunia Allah di dalam diriku sebagai orang percaya sampai kini. Padahal kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya terus menerus, yang namanya sumber berarti dia terus akan melimpah dan melimpah dalam diri kita sebagai gereja. Ternyata ketika kita mengevaluasi hidup ini dan diri ini, ada ketidakberesan di dalam kekristenan kita. Saat kita menyelesaikan hal demikian, maka tentu saja kita akan terus mengalami dan menikmati yang namanya kelimpahan kasih karunia Allah itu melimpah dalam diri kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Jadi sikapmu dan sikap saya sebagai gereja, sebagai orang percaya adalah bangunlah hubungan secara vertikal dengan Tuhan. Dan setelah itu hubungan secara horizontal dengan sesama gereja atau orang percaya. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, ini adalah sikap yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan. Lalu apa yang perlu kita ingat sebagai umat Tuhan saat kita merenungkan tema khotbah hari ini, saudaraku? Yang perlu kita canangkan dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Ini yang perlu kita ingat. Slide berikutnya. Yesus Kristus adalah sumber dan fondasi. Jadikan Dia adalah satu-satunya sumber, fondasi, patokan hidupmu, sandaran hidupmu. Yang kedua, berilah hidupmu untuk menjadi batu-batu hidup bagi rumah rohani. Ketiga, bangunlah relasi secara vertikal dengan Sang Sumber itu. Dan bangunlah relasi secara horizontal dengan sesama gereja. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita telah menghidupi kebenaran dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Pastikan dalam diri kita, teguhkan tema ini dalam hati dan pikiranmu. Yesus adalah batu penjuru dan sandaran hidupku. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah batu penjuru. Kebenaran firman Tuhan telah kami dengar. Allah Roh Kudus meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Karena kami percaya firman Tuhan tidak sekedar informasi atau berita daripadamu. Tapi setiap kebenaran firman Tuhan mendatangkan transformasi pembaharuan. Pembaharuan dalam pikiran kami. Pembaharuan dalam perasaan kami. Pembaharuan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah batu penjuru yang memenuhi hidup kami. Yang terus kami jadikan satu-satunya fondasi sumber kekuatan patokan hidup kami. Di dalam kami menjalani hidup ini hari ke hari. Engkau adalah pribadi dari zaman ke zaman yang tidak pernah berubah dan terus akan ada. Engkau adalah pribadi yang menjadi perhatian, menjadi sasaran, menjadi tujuan kami. Engkau adalah kebutuhan terbesar bagi kami. Di dalam menjawab segala bentuk kebutuhan. Baik kebutuhan spiritual kami maupun juga kebutuhan fisikal kami.
Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Kami sungguh bersyukur. Teguhkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat bersikap, kami mau memberi hidup kami menjadi batu-batu hidup untuk membangun dan berguna bagi rumah rohani, di mana Tuhan percayakan pelayanan pekerjaan-Mu bagi kami. Dan biarlah kami terus bersikap untuk membangun hubungan secara vertikal dan horizontal. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami berjemaat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahasa manusia terbatas, tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan jauh lebih menerjemahkan setiap kata dan kalimat dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kudus ini. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya sebagai pendengar firman, tapi melakukannya di dalam kehidupan kami hari ke hari. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja-Mu di tempat ini. Gembala Sidang Pendeta Randy bersama keluarga dan tim yang saat ini melaksanakan pekerjaan yang mulia. Tuhan menolong dan memberkati dalam perjalanan kembali. Bukan setiap pelayanan yang telah mereka kerjakan, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati Pendeta Muelia di tempat ini. Dalam pelayanannya, urapan kuasa Tuhan turun atasnya. Tuhan memberkati seluruh majelis gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati semua tim worship leader di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kami memiliki sikap mau memberi hidup kami untuk menjadi batu-batu hidup yang mau dipakai dan berguna bagi rumah rohani, bagi pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk peluang perenungan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus batu penjuru ini, kami menaikkan doa kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Gustaf yang hari ini sudah menjadi saluran berkat rohani bagi kita semua. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak melayani. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan pujian Yesus segala-galanya. Minta tolong untuk MC, boleh membantu? Pujian nomor 9. Kita naikkan pujian ini bait pertama dan bait ketiganya saja. Yesus Teguh
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami, Tuhan. Bahwa Tuhan tidak hanya juru selamat kami, tetapi di dalam dunia ini Tuhan juga adalah sandaran kami dalam hari lepas hari kehidupan kami, baik dalam suka dan duka kami. Depend on God, bergantung penuh kepada Tuhan dalam hari lepas hari yang kami lalui. Dan bagaimana kami diingatkan untuk membangun relasi kami secara pribadi dengan-Mu Tuhan, dan juga secara relasi dengan sesama kami. Dan lewat itu kami boleh memberi diri kami melayani untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, termasuk hamba-Mu Tuhan, untuk kami terus belajar menerapkan kebenaran firman-Mu dalam hari lepas hari kehidupan kami. Pada saat ini juga hamba-Mu mau berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan biarlah melawat, menolong, sehingga di tengah masalah dan pergumulan mereka tidak menjadi lemah iman, apalagi meninggalkan iman mereka kepadamu. Tetapi justru di tengah pergumulan dan masalah mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi denganmu, sehingga masalah dan pergumulan justru semakin meneguhkan iman mereka kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini juga hamba-Mu teringat bagi jemaat-jemaat yang mungkin juga sedang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Biarlah Tuhan juga melawat, menjamah, memulihkan, bahkan juga memberikan kesembuhan sempurna yang daripada-Mu. Tidak lupa juga saat ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat di dalam pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, Tuhan buat menjadi selalu berhasil untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu saat ini, di tengah keadaan ekonomi yang sulit saat ini, biarlah setiap jemaat-Mu boleh mengalami pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Sehingga benarlah mereka boleh mengalami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu. Anak-anak jemaat-Mu yang studi, Tuhan berkati studinya. Yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati di dalam keluarga mereka masing-masing, supaya selalu ada damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu. Anak-anak jemaat-Mu yang bekerja, Tuhan memberkati di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan hari lepas hari yang kami lalui dalam minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai, dan memberkati akan kehidupan kami, dan Tuhan mengumpulkan kami kembali pada minggu yang akan datang di rumah-Mu ini. Kami boleh dipersatukan di dalam kasih, dan kami boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa-doa hamba-Mu. Biarlah Tuhan menyempurnakan doa-doa ini seperti Tuhan sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Minta tolong untuk MC membantu. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tangan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh dan berdoa masing-masing, ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.